Selamat pagi, Shalom. Terpuji nama Tuhan. Ia masih memungkinkan kita berjumpa hari ini, Selasa 13 April 2021. Mari kita bersyukur dalam doa. Ini kami Tuhan, dalam hati yang bersyukur kepadamu lewat doa, karena Engkau begitu mencintai kami, mengasihi kami, dan masih memberikan kami napas hidup. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan dalam berbagai aktivitas kami, hati ini rindu menikmati berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini, Daniel pasal 6 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-29. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allah Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Inilah bahagian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dengan satu tema: setia bertahan dalam kehidupan iman. Daniel tidak menggantungkan kehidupan doa dan ibadahnya pada situasi dan kondisi. Baginya, ibadah adalah bagian penting dari penampilan utuh seluruh hidupnya. Keyakinan inilah yang tetap membuatnya mampu setia dalam sikap dan keputusan Tuhan Allahnya. Ayat 16 dan 17. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Persia dan Media, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau." Ia sungguh yakin bahwa Allah yang dilayani dan ditaati adalah Allah yang hidup dan berkuasa mengatupkan mulut singa-singa yang buas itu. Keberanian Daniel muncul karena keyakinannya bahwa Tuhan Allah yang menyertainya adalah Allah yang berkuasa, sanggup melakukan apa saja ketika ia berkenan. Tuhan menyatakan kuasanya, dan inilah cara Allah menyatakan kuasanya.
untuk mempermalukan musuh-musuh orang yang setia dan beriman kepadanya. Raja Darius menyaksikan dengan penuh takjub dan memuliakan Allah yang tak dikenalnya. Orang-orang yang menyebarkan tuduhan kepada Daniel dihukum setimpal kejahatan mereka. Jelas sekali dalam ayat 25 sampai 28. Kisah Daniel mengajarkan dan memberikan teladan bagi kita tentang keberanian. Keberanian hidup beriman yang utuh kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Iman yang sedemikian itulah yang benar di hadapan Tuhan. Di masa perjanjian baru ini, kuasa kemenangan Kristuslah yang memampukan orang beriman bertahan untuk menghadapi berbagai tantangan dan tekanan hidup. Seperti yang dialami Daniel ketika datang sebuah dilema menyembah kepada Allah atau kepada raja. Tetapi Daniel menyatakan suatu pilihan yang luar biasa, setia dan taat, hormat kepada Tuhan, sekalipun nyawanya terancam. Dan ketika ia mengalami itu, dibuang di gua singa. Spektakuler pun ia mengalami. Allahnya yang berkuasa itu yang disembah dengan setia, melakukan hal yang sulit dimengerti bagi pikiran manusia. Allah mengirimkan malaikat mengatuk mulut singa-singa dalam gua itu, sehingga Daniel selamat. Sungguh luar biasa. Dan yang menyaksikan antara lain Raja Darius dan yang lain. Begitu takjub dan membuat orang heran. Lalu mereka rindu juga untuk percaya kepada Allah Daniel pada saatnya. Luar biasa saudara kalau kita seperti Daniel. Sekalipun dalam bentuk sederhana dan tidak sama persis dengan apa yang dialami atau diperhadapkan oleh Daniel. Tetapi banyak kali kesempatan seperti ini datang pada kehidupan kita. Entah itu kita disuruh memilih apakah melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah atau membiarkan terjadi penyimpangan-penyimpangan demi jabatan yang kita raih di kantor, demi seonggok uang di dalam usaha atau bisnis kita sehingga kepalsuan kita lakukan, atau demi kita terpilih di antara yang lain untuk memegang suatu kekuasaan dengan jalan yang Tuhan tidak perkenankan. Luar biasa saudara. Tetapi hari ini mengingatkan kita, mari kita lakukan rencana kita, impian kita di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, sehingga hidup kita menjadi teladan motivasi bagi yang lain untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan mencintai Tuhan. Terpujilah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman. Kami serahkan kinerja kami, hidup dan pekerjaan, usaha, harapan-harapan kami kepadamu hari ini. Begitu pula Tuhan, kami bersyukur kehidupan anugerah-Mu dengan kesehatan yang cukup kiranya berkelanjutan, baik bagi keluarga kami di mana saja, maupun juga para orang tua kami dalam kondisi terbatas karena usia. Tuhan selalu berperkara bagi mereka. Juga saudara-saudara kami atau keluarga kami yang dalam pergumulan hidup karena sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkanlah mereka menurut kasih kuasa-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang berbeban hidup karena duka cita. Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka, menguatkan, menopang, menghiburnya. Nama-Mu tidak dilupakan. Begitu pula kami berdoa untuk pemerintah kami. Berperkaralah bagi mereka, dan kami boleh bergandengan tangan untuk mengupayakan pemberantasan pandemi COVID ini dengan memberi kesempatan yang luas untuk menerima dan membawa diri divaksin. Oh Tuhan, kami percaya dengan situasi seperti ini akan lebih baik lagi, dan pada saatnya mempercepat kami menjalani kehidupan normal, termasuk persekutuan dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk mereka yang dalam sukacita karena hari ulang tahun pernikahan. Tuhan sempurnakanlah sukacitanya. Engkau tetap bersama-sama dengan mereka.
Ya Tuhan, namamu tidak dilupakan. Bapa di surga, terima kasih. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.